Perkenalkan, nama saya Eponelen Sande, NIM 2409061010, Prodi Ilmu Politik kelas B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Budaya hukum bukanlah teori yang hanya kita baca di dalam buku. Keduanya ini adalah praktik yang nyata yang dimulai dari langkah kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena perubahan besar selalu dimulai dari tindakan-tindakan yang kecil dan konsisten. Dan bersama-sama kita bisa menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan juga harmonis. Contoh dari kehidupan sehari-hari. Ketika ada pemilihan ketua OSIS di sekolah, apakah kita hanya menjadi penonton, atau bahkan kita berpartisipasi dalam memberikan suara? Keputusan yang kecil ini mencerminkan budaya politik. Kemudian ketika aturan sekolah tentang ketertiban dilanggar, bagaimana respon kita? Apakah kita mendukung penegakan aturan itu, atau justru malah ikut melanggar? Sikap kita terhadap hal ini menunjukkan bagaimana kita memandang budaya hukum itu sendiri. Menciptakan ketertiban, sementara budaya politik yang sehat menjamin keadilan. Keduanya meskipun berbeda, tapi sebenarnya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Misalnya jika seorang pemimpin dipilih melalui proses yang adil dan demokratis, maka aturan-aturan yang ia buat pun cenderung lebih dihormati dari paksaan atau kecurangan yang telah dibuatnya, atau mungkin diabaikan dan dianggap tidak mewakili kehendak masyarakat. Kan jika sejenak masyarakat yang ideal, di sana semua keputusan diambil bersama-sama, pasti melalui musyawarah, bukan melalui paksaan. Setiap orang tanpa memandang usia, latar belakang ataupun status sosial memiliki hak yang sama untuk menyuarakan pendapatnya. Nah, inilah yang disebut dengan budaya politik partisipatif. Sebuah budaya politik di mana setiap individu merasa mereka memiliki peran dan tanggung jawab dalam menentukan arah bangsa. Bagaimana caranya kita menciptakan budaya politik dan budaya hukum yang sehat? Semuanya dimulai dari diri kita sendiri. Membangun budaya politik berarti aktif berpartisipasi dalam menghargai pendapat orang lain dan selalu menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sementara itu, membangun budaya hukum ini berarti kita harus memahami aturan yang berlaku, mematuhi aturan tersebut, dan juga membantu menegakkannya jika ada yang melakukan pelanggaran. Sebagai masyarakat, kita juga harus sadar bahwa kedua ini adalah pilar penting dalam pembangunan peradaban. Jika budaya rusak, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin mereka. Budaya hukum diabaikan, masyarakat akan hidup dalam kekacauan. Budaya politik dan budaya hukum ini bukanlah teori yang hanya kita baca di dalam buku, tetapi keduanya ini adalah praktik nyata yang dimulai dari langkah kecil dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena perubahan besar itu selalu dimulai dari tindakan-tindakan yang kecil dan konsisten. Dan bersama-sama kita bisa menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan juga harmonis.